Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Yang kami hormati pendamping praktek Bapak Winarko MPD dan Bapak Ibu guru semua, guru SMP 1 Bumi Jawa. Dan tak lupa narasumber Ibu Dian Norma yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan pendampingan individu 2 calon guru penggerak SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara pendampingan individu 2 ini, pertama sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Yang kedua penyampaian materi oleh Ibu Dian Norma Aprilia selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal dan akan dimoderatori oleh pendamping praktek kita yaitu Bapak Winarko MPD. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa kepada Bapak Haji Muhaimin SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Winarko MPD selaku pengajar praktik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta pelaksana. Juga yang kami hormati CGP Angkatan 7, wabil khusus Bu Norma SPD yang akan menyampaikan beberapa hal ini. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan selalu pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pak Winarko selaku pendamping praktik yang kami hormati, saya ucapkan selamat datang di SMP 1 Bumi Jawa ini untuk kegiatan pendampingan dalam proses untuk seleksi calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebuah kehormatan bagi kami didatangi pengajar praktek yang notabene beliau itu orang yang luar biasa, luar biasa ya. Tentunya kalau tidak luar biasa tidak akan menjadi pendamping praktek kayak begitu. Sangat berbahagia panjenengan bisa rawuh ke sini dalam rangka kegiatan hari ini untuk pendampingan kedua. Harapan saya selaku orang yang dituakan di SMP 1 Bumi Jawa ini, nanti untuk teman-teman CGP Angkatan 7 ini bisa menjadi motivator, bisa menjadi promotor di SMP 1 Bumi Jawa untuk bisa mengajak, mendorong teman-teman menjadi guru penggerak semuanya, menjadi guru penggerak semuanya. Insya Allah kalau menjadi guru penggerak semuanya, SMP kita menjadi Masya Allah luar biasa insya Allah. Karena dengan motonya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kayak begitu. Nah nanti coba Bu Norma, Bu Ais lakukan hal itu. Yang tidak mau bergerak, gimana caranya biar bergerak? Kayak begitu. Nah sentuh, respon apa enggak, jak ngomong respon apa enggak, kayak begitu dan seterusnya sambil memberikan contoh, sambil mengajak ke hal yang baik. Jadi nanti sampai kepada visi kita nanti akan nyambung.
Ngaten nggih. Ini guru penggerak 2 saja sudah kita rasakan. Apalagi 10 atau sampai 35 nanti akan menjadi baik. Perlu Bapak Ibu ketahui nggih bahwa program pemerintah yang sangat baik ini memang sebenarnya sangat-sangat bermanfaat bagi guru itu sendiri, bagi siswa dan bagi sekolah. Nah, nanti masyarakat akan bisa mengetahui manfaatnya, merasakan manfaatnya kayak begitu. Ya ternyata guru penggerak itu memang guru yang manajemennya bagus, manajemennya harus bagus dan pelaksanaannya pun harus bagus. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum ikut di CGP, tolong segera ayo ikut ya. Manfaatnya banyak sekali. Tadi saya sampaikan bahwa calon kepala sekolah itu akan diambil dari guru penggerak. Mbuh kue PNS, mbuh kue P3K, pokoknya ikut dapat sertifikat itu bisa diangkat menjadi guru penggerak. Yang sudah berjalan SMA, saya tahu SMA Warurejo 1 itu kepalanya dari guru penggerak. Ngaten, nggih. Kemudian pengawas nanti juga dari kepala sekolah penggerak. Nah, saya daftar kepala sekolah penggerak tidak boleh ternyata. Tinggal berapa bulan lagi sih gitu. Jadi saya nggak boleh. Jadi baktal demi hukum kayak gitu. Wah, semangat banget asalnya kayak begitu. Tapi saya diketawakan teman-teman. Tapi enggak apa-apalah. Memang sudah wayahnya gentenan kayak gitu loh. Kayak Pak Win yang luar biasa ini alhamdulillah bisa masuk ke pengajar praktek sehingga pada saatnya nanti setelah 3 tahun dapat sertifikat itu maka beliau akan menjadi pengawas. Kayak begitu. Nggih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon teman-teman pengajar CGP ini bisa menjadi motivator Bapak Ibu guru. Memang sibuknya bukan main. Kalau saya lihat mungkin kalau di rumah saja mungkin anak tidak banyak tersentuh setelah menjadi guru penggerak karena banyak tugas-tugas yang lewat media elektronik ini. Tapi kalau di manage dengan baik, insya Allah tetap bisa kok, tetap bisa. Kayak begitu. Sehingga kami mohon teman-teman yang belum jadi guru penggerak bisa termotivasi dengan baik. Karena dampaknya sangat banyak sekali bagi kita. Terima kasih Pak Win berkenan untuk mendampingi kami di sini. Monggo untuk bisa mengantarkan 2 teman kami ini menjadi guru penggerak di angkatan 7 sukses lulus kayak begitu. Semoga teman-teman juga ikut termotivasi dari itu. Secara pribadi selaku orang yang dituakan, saya sangat mengharapkan orang usah ndeleng PNS, orang usah ndeleng P3K, pokoknya ikut. Toh itu mudah sekali. Kayak demikian. Demikian dari kami. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ucapkan selamat Bu Norma untuk bisa melakukan presentasi di pendampingan kedua ini. Semoga manfaat bagi Bu Norma selaku CGP juga bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan dipandu oleh narasumber kita, Ibu Dian Norma Aprilia SPD, dan dimoderatori oleh Bapak Winarko SPD, MPD. Kepada Bapak Winarko MPD dan Ibu Dian Norma Aprilia, kami persilakan. Berkaitan dengan hari ini, kita akan mendengarkan satu konsep yang akan disampaikan oleh Bu Norma selaku calon guru penggerak. Ini adalah proses pembelajaran dari CGP yang sudah membuat visi dalam proses pendidikannya, sehingga harapannya menjadi motivator apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Emin selaku Kepala Jalan
Jawa, sehingga untuk bisa mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Untuk itu diskusi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu sepenuhnya, monggo Bu Norma untuk menyampaikan apa yang sudah dikonsepkan sehingga hari ini kita bisa berdiskusi. Diskusi apa yang nanti dijalani ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Artinya manakala ada alur yang harus Bapak Ibu peserta sampaikan, berani menyampaikan. Oke. Monggo Bu Norma, waktu dipersilakan. Matur nuwun Bapak, mohon izin Bapak. Bu guru semua serta tenaga Bumi Jawa dalam kegiatan pendampingan individu kedua kali ini, adapun temanya adalah kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Perkenalkan, saya Norma Aprilia, calon guru penggerak angkatan 7, masih calon seperti yang didoakan Bapak tadi, semoga nanti bisa selesai sampai akhir sehingga calonnya hilang, tinggal guru penggeraknya, amin. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu untuk pengajar praktik Bapak Dr. Andes Winarko MPD. Saya menculik fotonya dari web Pak. Ini perkenalan singkat saja. Kemudian sebelum kita membahas tentang visi, ini ada puisi karya Insinyur Soekarno yang bertajuk Aku Melihat Indonesia. Nah, barangkali ada dari Bapak atau Ibu yang berkenan untuk membacakan puisi ini, monggo dipersilakan. Bu Meris, siap? Oke. Boleh maju ini. Mohon izin Bapak. Ini kelihatan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengkuning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu tinggi, yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih sekali Bu Meris. Masih ada beberapa bait lagi nggih.
tetapi kurang lebih mungkin Bapak Ibu sudah bisa merasakan semangat yang terkandung di dalam puisi karya dari Insinyur Soekarno ini. Bagaimana Bapak Ibu? Semangat ya. Jadi puisi ini adalah gambaran atau harapan atau apa semacam apa ya. Jadi Bung Karno itu menggambarkan begitu ragamnya Indonesia, begitu nggih. Tetapi sekalipun beragam, kita tetap satu, Indonesia, begitu. Saya lanjut ke memaknai visi. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya sebetulnya visi itu apa, nggih. Pada saat kita kecil, kita sering ditanya itu, cita-citanya apa, begitu. Nah, misalnya pengen jadi dokter, pengen jadi guru dan sebagainya. Nah, pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal saat itu kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, kira-kira seperti itulah visi, pandangan ke depan, gitu ya. Nah, visi itu sebagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, visi memang saat ini belum terjadi, tapi begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa yang depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu, ini sekelumit tentang Sumpah Palapa oleh Gajah Mada, ya. Sira Gajah Mada Patih amangku bumi tan ayun amuktia palapa. Sira Gajah Mada, lamun luhus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang kalau diterjemahkan, saya Gajah Mada, patih amangku bumi, tidak ingin melepaskan puasa. Saya Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, baru saya melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Bapak Ibu sekalian, lewat sejarah kita belajar bagaimana visi yang Gajah Mada artikulasikan sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat besar di Nusantara. Visi beliau begitu kuat, dipercaya banyak orang hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati dan kerajaannya, menggerakkan semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Yang perlu Bapak Ibu guru ingat, Gajah Mada itu bukan raja. Gajah Mada itu adalah Mahapatih, ya, bukan raja dari kerajaan Majapahit saat itu. Tetapi karena keinginannya itu, visinya itu diamini oleh semua orang, maka visinya Gajah Mada ini menjadi bisa menggerakkan seluruh kerajaan. Padahal Gajah Mada bukan raja. Nah, kira-kira ini yang bisa kita terapkan juga di sekolah Bapak Ibu guru. Jadi visi itu bukan dibuat oleh kepala sekolah. Jadi bukan harus menunggu jadi kepala sekolah dulu baru bisa membuat visi, boten. Ya, bukan begitu, tapi guru bisa menyusun visi, pelaksana bisa menyusun visi, anak-anak bagaimana bisa, apa yang mereka harapkan di masa depan, orang tua bisa, komite bisa. Maka idealnya visi itu disusun bersama, kolaborasi antara guru, antara pelaksana, antara siswa dan orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang visi SMP Negeri 1 Bumi Jawa kan sudah ada, ya, dan sudah dituangkan dalam Mars. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau agak lupa dengan visi SMP 1 Bumi Jawa kan bisa ingat-ingat ya, Mars SMP 1 Bumi Jawa. Bu Maris mesti hafal, ya. Unggul prestasi, iman dan takwa, berwawasan ilmu pengetahuan.
SMP 1 Bumi Jawa, bersama kita pasti hebat. Itu bukan kita pasti bisa ya, itu SMK. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita perlu menilai kembali kira-kira visi yang sudah ada ini apakah masih relevan dengan kondisi sekarang. Apakah visi sekolah saat ini itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ini kita capai dari murid kita? Apakah sudah Bapak Ibu? Maka mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan ini, monggo Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan kira-kira seperti apakah gambaran murid masa depan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, murid yang seperti apa yang di masa depan Ibu Bapak harapkan. Setelah punya gambaran tentang murid yang seperti apa, kira-kira lingkungan yang bagaimana yang bisa membentuk siswa yang seperti bayangan Bapak Ibu tadi. Nah ini misalnya, saya punya ini nih, ini adalah gambaran murid di benak saya di bulan November kira-kira. Saya membayangkan siswa 5 tahun ke depan begitu ya, mereka punya kemampuan inquiry, mempunyai kemampuan communication, ya, artificial thinking, kemudian creative thinking, problem solving, collaboration, reflection, adaptive, sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, ya, begitu, sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, ini lingkungannya ini. Jadi mereka tetap berpegang teguh dengan merah putih Indonesia, sekalipun keberagaman ada di mana-mana. Kemudian ini keberagaman ada macam-macam baju adat begitu. Kemudian ini anak aktif, ini menggambarkan anak yang aktif bertanya. Kemudian menyenangkan, seni begitu nggih. Kemudian respect, saling menghormati satu sama lain. Kemudian ini menggambarkan sains, menggunakan teknologi terkini. Ini gambaran untuk IA atau artificial intelligence begitu nggih. Ini kira-kira adalah gambaran siswa yang sempat saya gambarkan gitu. Pengennya 5 tahun ke depan kira-kira anak-anak kayak gitu. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian bisa membuat gambaran itu untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu sekalian? Nah, ini mungkin nanti juga bisa ditanyakan kepada orang tua. Apakah visi SMP 1 Bumi Jawa itu sudah sesuai dengan gambaran anak mereka yang dititipkan di kita begitu? Nah ini nanti Bapak Ibu bisa jawab. Kalau menurut Bu Bariha bagaimana ini? Apakah sudah menggambarkan secara jelas cita-cita yang ingin dicapai oleh murid kita? Unggul dalam prestasi, jelas, ya. Berdasarkan iman dan takwa, jelas. Berwawasan ilmu pengetahuan, berwawasan teknologi, budaya, peduli sesama, dan lingkungan hidup. Kira-kira ini sudah menggambarkan belum cita-cita siswa yang ideal menurut Bapak Ibu semua? Hampir semua sudah terpenuhi, nggih. Mungkin kalaupun ada kurang, paling sedikit-sedikit begitu. Nggih, kalau misalnya kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ini hampir semua nilai sudah masuk. Beriman dan bertakwa sudah ada. Kemudian mungkin mandiri ini yang belum masuk, ya. Gotong royong, peduli sesama itu sudah masuk ke gotong royong. Kemudian berikutnya adalah kreatif, ya. Kemudian apalagi? Berpikir kritis. Nah, itu mungkin yang belum tergambarkan secara jelas gitu. Berkebinekaan global itu juga mungkin belum secara eksplisit muncul di sana, meskipun kalau misal kita dadar begitu nggih, ada semuanya di sana begitu. Kemudian berikutnya, apakah visi yang sudah ada sekarang ini menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Oke, kalau kadang-kadang kan kita pengennya visi itu mudah diingat, membedakan dengan sekolah lain. Tadi saya sempat searching untuk visi sekolah lain, kepo-kepo begitu nggih. Kalau tidak salah ada yang membangun siswa yang celing atau apa begitulah dari sekolah lain. Nah, barangkali mungkin sekolah kita juga bisa mengemas begitu
mengemas si visi sekolah sehingga menjadi daya pembeda dari sekolah yang lain. Kira-kira sudah ada pembeda dengan sekolah yang lain atau belum Bapak Ibu? Ini bisa Bapak Ibu bandingkan, mau tahu beda atau tidak kan harus membandingkan dengan sekolah lain begitu nggih. Kalau SMP 1 Margasari visi ini nopo Bapak? Isinya seri, Berseri ini kuno Pak. bersih, sehat, religi dan inovasi. Nah itu berbeda dengan kita. Nah mungkin nanti kita bisa kemas kembali tanpa mengurangi nilai-nilai yang memang kita kembangkan atau sudah jadi budaya kita nggih Bapak, kemas lebih cantik begitu sehingga membedakan dengan sekolah lain. Nah ini Bapak Ibu untuk sebagai penunjang tadi pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaan yang sebelumnya ini ada pertanyaan rumpang. Ini tadi yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu sudah pernah membayangkan murid impian Bapak Ibu sekalian itu bagaimana? Yang seperti apa? Yang sopan misalnya, yang ipteknya maju misalnya, Bapak Ibu bisa gambarkan. Ini nanti bisa menuntun kira-kira visi yang sesuai dengan gambaran Bapak Ibu bagaimana. Gitu. Kemudian nih, saya percaya bahwa murid adalah. Nah, kalimat ini kalau Bapak Ibu lanjutkan juga akan merujuk pada visi nantinya. Bapak Ibu percaya anak itu yang bagaimana? Misalnya bahwa murid itu punya kodrat masing-masing. Nah, tugas guru itu hanya menuntun kodratnya saja, misalnya begitu. Itu juga akan membimbing Bapak Ibu pada saat merefleksikan lagi visi sekolah. Kemudian di sekolah saya mengutamakan apa? Apakah pengetahuannya saja, ataukah keterampilannya saja, atau sopan santunnya saja? Bapak Ibu mengutamakan yang mana? Itu juga nanti akan menuntun kita untuk menyusun visi dan misi sekolah. Kemudian pertanyaan lainnya adalah misalnya murid di sekolah saya sadar betul bahwa, nah ini berarti kita mengangkat nilai yang sudah ada pada siswa kita. Misalnya siswa kita itu rajin untuk mengikuti jadwal sholat duha, sholat duhur berjamaah, itu kan sebuah potensi dari sekolah kita. Ini bisa kita angkat juga pada visi sekolah gitu. Nah, kita lanjut ke review atau menilai kembali tentang visi sekolah. Apakah visi sekolah yang sekarang ini sudah berpihak kepada murid Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Berikutnya, apakah visi sekolah? Oh sudah, kok sama ya? Oh ini harusnya pertanyaan lain. Kenapa nggih Pak? Pertanyaan terakhirnya Pak? Oh iya. Oke. Sudah nggih, kira-kira sudah berpihak kepada murid nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas hari ini bisa untuk dijadikan gambaran. Kira-kira apakah visi sekolah kita ini masih relevan dengan kebutuhan siswa sekarang, ataukah perlu ada adaptasi atau perubahan dan sebagainya. Begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa relevan, tapi perlu ada penambahan, monggo nanti di lain waktu kita adakan pertemuan yang melibatkan semua komponen semua warga untuk bisa merumuskan visi. Barangkali bisa begitu Bapak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu nggih. Kalau memang dirasa ya visi kita sudah sip, mantap, sudah berpihak pada kebutuhan murid. Oke, lanjut begitu. Kalau memang diperlukan penyesuaian nanti Bapak yang akan mengkoordinir lebih lanjut begitu. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ibu Norma, luar biasa penyampaiannya. Hingga nanti dilanjutkan dengan kalimat rumpangnya di kalimat rumpang tadi sudah disampaikan oleh Bu Norma, itu adalah mengarah pada yang nantinya kalau ditelusuri itu bisa mengarah pada visi. Oke, Bapak Ibu jangan ragu-ragu, misalkan ada satu kalimat rumpang yang harus dipenuhi, diisi saja. Toh nanti kan akan dikolaborasikan dengan yang lain. Oke, terus nanti akan didiskusikan, dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Oke, dan nanti masih banyak perjalanan yang perlu dievaluasi, direfleksikan. Hari ini luar biasa pertemuan diskusi, ya, mudah-mudahan konsep-konsep Bapak Ibu saya kira sangat dibutuhkan oleh taklim kepala sekolah ini. Ide apa yang ada di benak Bapak Ibu itu dibutuhkan sekali, ya. Sehingga kalau sudah muncul dari istilahnya bottom up, ya, dari bawah, itu akan menjadikan satu kesepakatan, satu kebersamaan, satu tanggung jawab bersama, itu yang utama. Nah, dari bawah, bukan dari top down. Kalau dari top down ini kadang-kadang dengan malah nggak punya konsep. Oke, itu mudah-mudahan kebermanfaatan pada hari ini bisa ditindaklanjuti. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sehingga diskusi ini berjalan dengan baik, ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Matur nuwun sanget Bapak Ibu.